Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jannah Maria Bumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Perbankan Syariah. Di video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen saya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit poin-poin yang telah diberikan atau soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soal tersebut. Jelaskan konsep terjemah dan makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Terjemah atau tarjamah ialah pengalihan makna dari gaya bahasa, aspek emosi, kekuatan, maupun pesan tulisan. Kata tarjamah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi terjemah, yang menurut asal katanya mengandung arti menjelaskan dengan bahasa lain, yaitu munjid. Tarjamah memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain, yang disebut Lisanul Arab Ibnu Manzur. Pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya sayaroh, yaitu mobil, dan musafir yaitu kisah Yusuf, falsafah. Ikrikiyah yaitu falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Yang kedua, penerjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya kaidah nahwiyah. Yang ketiga, penerjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran, seperti Manahilul Irfan fi Ulumul Quran Zarqani. Secara umum, makna yang terkandung dalam setiap bahasa. A. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna atau unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. B. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frase atau klausa. C. Makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai dengan kata lain. Makna konteks ialah makna satu kata yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. Yang D ada makna tekstual, yaitu makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Yang E makna sosiokultural, yaitu makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosiobudaya pemakaian bahasa. Aspek bahasa. A. Yaitu semantik, yang disebut sema dari bahasa Yunani, tanda atau lambang, cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Semantik juga menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. B. Ada morfologi, yaitu syorof, yaitu perubahan kata. Contohnya seperti morf doroba dari morfem fa'ala, morf sigot, morfem wazan. C. Sintaksis. Sintaksis ialah mengkaji struktur frase dan kalimat, hubungan antar kata, dan hubungan antar kalimat. Ada unsur-unsur terjemah. A. Bahasa sumber. Yang pertama menggunakan bahasa pengarang aslinya, yaitu bahasa Arab. Yang kedua adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap skein yang diterjemahkannya. Yang B ada bahasa sasaran. Bahasa sasaran yang pertama yaitu terjemahan tepat pesan gagasan itu tertuang. Yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran tersebut. C. Pesan.
Yang pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran, di mana inti dari proses menerjemahkan. Yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Yang ketiga, adanya analisa atau analisis teks agar mencegah kesalahan menerjemahkan. Padanan. Yang pertama, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Yang kedua, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Nah, yang dimaksud dengan proses menerjemah ialah penjagaan atau analisa pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan maupun diskusi hasil. Adapun urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam ialah menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-lughah miftahul ulum, bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termaksud di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Jelaskan macam-macam terjemah. Nah, yang pertama ada terjemah fauriyah, yaitu terjemah langsung atau terjemah lisan. Di mana terjemah langsung atau fauriyah adalah terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemah yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adanya sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung, di mana al-terjemah al-tahdihriyah. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Yang kedua ada terjemah huriyah, yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa kata ataupun kalimat. Tujuannya penerjemahan ini untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks. Dan terjemah ini sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemahan untuk kreativitas atau kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemahan berdasarkan kaidah nahwiyah. Contohnya, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. 3. Terjemah harfiah, yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber mana al-khatan. Bisa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus As-Sabuni. Tata cara ini tidak diubah dengan sekedar mencari padanan kata Zarqani. Nah, sebutan lain untuk terjemah harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah mana al-khatan. Fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Kelemahannya itu menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya sayaroh, yaitu mobil. 4. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, yang disebut mana al-khatan, yaitu mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkataan atau arti perkata. Contohnya al-falsafah al-ikrokiyah, filsafat Yunani. Sayaroh dalam surah Yusuf yaitu musafir. Yang kelima, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa.
menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu kata. Dan beri contoh uslub. Uslub yaitu gaya tulisan bahasa Arab. Salah satu ciri pembeda antara satu bahasa dengan lainnya adalah pola atau bentuk kalimat khusus. Bisa juga disebut gaya bahasa dalam bahasa Arab. Bentuk kalimat khusus atau gaya bahasa ini disebut uslub, yaitu bentuk jamaknya adalah asalib. Asalib al-Arbiyah perlu menjadi materi khusus dalam pembelajaran bahasa Arab bagi kalangan non-Arab karena tanpa memperhatikan bentuk kalimat khusus, nampak dan ada kejanggalan saat menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Terjemahan tersebut tidak lantas menjadi bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia yang diarabkan atau bahasa Sunda, Madura, Jawa yang diterjemahkan ke bahasa Arab secara tekstual saja. Kasus ini juga berlaku sebaliknya. Pentingnya memperhatikan uslub saat menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau ke bahasa lainnya. Bentuk-bentuk uslub. Yang pertama, uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarati. Adapun dua kalimat yang paling berkaitan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabu syarti. Yang kedua ada uslub qasam, termaksud dari beberapa uslub taukid atau uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqasam bihi, muqasam alaihi, atau disebut juga qasam. Contohnya, wallahi inna dima'a as-suhada'i tuzwi azal hurayati. Adat qasam pada contoh tersebut adalah sedangkan waw huruf Allah lafaz jalalah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaihi inna adalah kalimat dai tuzwi gorsal hurayati. Yang ketiga, uslub madhi dan zami. Secara bahasa, madhi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zami adalah antonim madhi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengucapkan dua perasaan tersebut biasanya nigma dan habaza untuk yang senang, serta bisa dan habaza untuk ungkapan ketidaksukaan seperti nigmal adilu umaru nu abdil azizi bisa tajiru muktakirus sal'i. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian, dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil, dan kemudian dikhususkan tahsisoh perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Yang keempat ada uslub takjub. Secara bahasa, takjub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Contoh, ma a'zaba ma'an naili. 5. Uslub Iqra dan tahzir. Iqra adalah perintah atau ajuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah untuk peringatan melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub Iqra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk juran atau harapan melakukan perbuatan terpuji, sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contohnya ungkapan dalam Iqra. Iqra
awana 'alal birra wat taqwa. Contoh ungkapan dalam tahzir, iktida'a 'alal mar'afik, ta'awana fi al igtida'a 'alal mar'afik, at-ta'awana fi ai al amatil wajibi. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan tersebut mugrah bihi, sedangkan hal tercela yang diperintahkan disebut muhadar minhu. 6. Uslub iktishas adalah uslub yang isim zahirnya disebut setelah damir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina al muslimina an natamasaka bil Quran wasnati. Isim zahir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dan muqatsu. Bisa juga isim zahir disebut setelah domir mukhatab, namun hal seperti ini sangat jarang untuk domir gaib, tidak bisa dijelaskan dengan isim zahir dalam kalimat. 7. Uslub istifhasanah secara bahasa adalah bentuk master dari fiil astagis dan yastagis yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighasah adalah bentukan kalimat yang bisa dipakai oleh orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya uslub ini termaksud dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya panggilan dalam uslub istighasah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan, seperti ya Allahi lamaniku bi, ya Allahi lamanku bi hurubu, ya la toyaratil inqaazi lidolini nafi sohroi, ya ala rijalil izfa'i minal hariki. 8. Uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.